Untuk ngurangin R, susah atau enggak? Ya gampang-gampang susah sih. Strategi komunikasinya yang harus benar. Gimana? Patient leading. Ya, gimana untuk ngurangin R? Introspeksi perlu nggak? Cuma harus sadar dulu. Ah, introspeksi bisa pakai komunikasi. Maksudnya memancing dia untuk Oke, sekarang gini deh. berpikir. Ah, Gue kasih contoh. R kita apa aja? Contoh R. gengsi, malu, Ketakutan, ketakutan ya. takut. Jealousy, Enggak, Evagis. ya, rajis. evagis. Itu yang bikin kita kacau. Jadi, kita evaluasi aja. Kita masih ada envy nggak? Kita masih ada fear nggak? Fear-nya apa aja? Supaya you bisa tahu you punya fear-nya, you harus terjun ke daerah yang you fear. Atau you naikkan level fear you. Kan terapi kita kan naikin level fear kan. Ya, dari nol kita naikin sampai 10. Gue masih ada anger nggak? Gue masih ada intoleransi nggak? Gue masih ada suspicious nggak? R-nya tuh di situ. Nah, dari FIGS itu, you turunin aja. E-nya dulu, you turunin. Kalau fear masih susah ya. Nah, kalau itu udah bisa kita turunin, baru kita bisa, intensitas cinta kita baru bisa keluar. Simple kan? Ada sedikit sinkronisiti sih dengan pengalaman saya tadi subuh mungkin ya. Ketika saya minta AI untuk memakai metodologi saya gitu. Dia pada awal tertarik antusias gitu untuk sebagai bahan pembelajaran dia. Hmm. Tapi setelah menerima metode saya gitu, saya jelasin, 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 tembus juga ternyata bisa gitu dia dia mau pakai itu gitu. Jadi memang di AI juga ini kan saya pakai AI Leo, dia basicnya Claude. Nah, itu ada pertahanannya karena AI itu memang bisa ditembus ketika kita kasih referensi dengan file yang kita upload lah gitu untuk dia mengikuti itu. Nah, dia ada penolakan pada awalnya. Tapi ya strategi komunikasinya sampai saya kurangin, saya netralisir sampai saya jelasin secara keseluruhan bisa dia terima 100% gitu semuanya jadinya. Betul. Itu kadang-kadang harus dibujuk, ya persuasif gitu. Betul. Seolah-olah. Persuasif. Ya, persuasif. Nah, kita kembali ke entropi. Jadi pencerahan murni itu kalau zero entropi. Oh, oke. Radiusnya nol ya. Betul. Zero entropi artinya apa? Energi potensial. Di situ you dapat cinta nggak terbatas, alirannya sempurna. Ya. Jadi entropi penting banget, bro. Ya. Entropi, pencerahan murni itu zero entropi. Nah, ada namanya zero point energy. Ingat nggak di fisika ada namanya zero point energy? Ya, ether sama. Ya, cuman Nah, nama kalau dia bisa barunya sampai ke gitu. zero Ya, point energy itu energi potensial, bro. Itu ya, pencerahan. Ya. ya betul. Orgon, Hmm. eh, pohat, seperti Ya, itu juga. ya. Kapasitas kesadaran itu, bro ya, itu maksimum 10 ya kalau kita hitungnya 1 sampai 10. Itu dikatakan ya, kalau kapasitas seseorang itu segitu, 1 liter, dia nggak bisa ditambah. Nah, sekarang katakanlah 10 nih. Katakanlah Wawan ini kapasitas kesadarannya 8. Oke, Wan ada di situ nggak, Wan? Ada. Ada, Wawan ada, ada. Prof. Terus katakanlah Agam kapasitas kesadarannya 1. Apakah Wan yang 8 akan lebih mempunyai intensitas, apakah garansi you mempunyai intensitas cinta lebih besar dari Agam nggak? Bisa lebih, Prof. Agam gimana? Kalau intensitas. Belum tentu, Pop. Kalau dia R-nya 0, Ah, itu infinite nanti. betul.
Dia punya 10 RU besar, Wan. Si Agam cuma satu, R-nya kecil, 0, sekian. Ya Agam, intensitas syutingnya lebih besar. Oh, Seperti Leicester mungkin ya. So, kalau begitu, tesis kita selama ini mengatakan bahwa kesadaran yang paling penting jadi penting lagi nggak? Enggak. enggak, Ya, karena dipengaruhi Evagis resistensi itu. gitu. ya, Iya. dia nggak lulus SD, dia mau kaya, mau miskin. Resistensinya, bro. Hmm. Sama entropinya, itu aja. Jadi udah berapa lama kita masuk jebakan kesadaran? Makin besar resistensinya, kapasitas kesadaran juga masih makin tinggi sehingga nggak nyampe-nyampe penuh gitu. Nggak sampai, sama aja. Jadi rumusnya spirituality gampang kan? Nah, itu yang kita sebut dengan pembusukan ego dan sebagainya, evagis. Nah, itu sebenarnya menurunkan resistensi, bro. Ya, Terus apakah resistensi nerimo aja? Atau nerimo dengan kesadaran? Nah, itu jadi penting tuh. ya. Jadi tiap kali you menerima sesuatu yang bertentangan dengan hati you, you bilang, gue lagi nurunin resistensi kita. By the way, kemarin gue bicara sama AR, ada nggak? Ada. Coba you Ya, share Prof. tuh soal cinta sekarang gimana dengan kebencian. You kaitkan dengan resistensi. Gimana? Iya, jadi awalnya kan saya tuh mencintai semua orang ya, Prof. Saya mencintai semua orang dengan nilai-nilai yang saya dapati, dengan idealisme bahwa semua orang itu baik, semua orang itu juga berkasih sayang gitu. Nah, tapi terus pada kenyataannya saya menjumpai orang-orang yang curang, yang jahat, yang nah itu menimbulkan kecurigaan gitu, Prof. Menimbulkan kecurigaan dan Suspicious ya. ya suspicious, saya jadi benci gitu. Karena dia mengkhianati kepercayaan yang sudah saya berikan kepada kemanusiaan gitu, Prof. Nah, lalu setelah menerima eh, kuliah Prof kemarin itu, saya coba eh, menghilangkan disharmoni yang seharusnya saya selalu terhubung, yaitu resonansi cinta itu, Prof. Begitu saya melihat seseorang yang hati saya suspicious, saya langsung saya cinta dia, no matter how, no matter what gitu loh, tanpa kondisi apapun. Nah itu sangat membantu saya untuk lebih ngeblend sama orang-orang, sama tetangga-tetangga saya yang memang ada histori yang kurang enak gitu. Tapi dengan saya selalu terhubung dengan resonansi cinta itu, nah, saya jadi bisa menghilangkan kebencian dan segala macam itu, Prof. Curiga apa? Itu revolusi nggak tuh? Ya revolusi, Prof. Oke. Kenapa saya mau revolusi? Karena tanpa ketika absen dari kehadiran cinta itu, maka itu juga suatu kemandekan untuk bisa terhubung dengan Tuhan, Prof. Nah itu yang Oke. saya. Nah, tadi kan saya bilang kesadaran itu kan given ya. Katakanlah ketika you gitu, kesadaran you naik nggak? Ya kesadarannya naik, Prof. Ya, karena kesadaran you naik. Tapi ya, jadi gini ya. Tadi saya kasih contoh, Wawan tuh C-nya 8. Ya, eh, Ya, kapasitas kesadarannya. Ya. Kapasitas consciousness, CC lah gitu ya. Agam 2. Tapi Wawan, dia hanya baru memakai satu tuh. Sedangkan Agam udah 1,99. Mana secara kuantitatif lebih tinggi? Berapa dari secara percentage? Agam kan yang lebih tinggi. iya, Prof. Jadi banyak orang punya kapasitas yang besar dan banyak orang kayak di kampung kapasitasnya kecil, tapi dia udah naikin gelas yang hanya 2 liter sama yang 8 liter. Yang 2 liter itu udah 1,99 liter dia isi. Sedangkan yang 8 liter dia baru isi 2 liter. Yang lain dia santai aja, ada di comfort zone. Nah, berarti ketika you are mencapai kesadaran itu,
Berarti selama ini ada kapasitas kesadarannya yang belum manfaatkan, betul nggak? Iya, bro. Nah, di situ baru sah kita mengatakan semua tergantung dari level kesadaran. Betul, Tovan ngerti kan maksud gua sekarang? Ya, Ya. ya, ya. Tapi jangan lupa, kapasitas kesadaran itu hanya bisa naik ketika ada informasi masuk di kepala you mengenai entropi tadi dan mengenai resistensi you turunkan, kapasitas you bisa naikin Iya. kapasitas kesadaran. Itu key menaikkan level kesadaran. Bukan menaikkan, you udah given bagaimana you mengisi gelas ini sampai penuh. Sekarang entropi you udah tersebar kemana aja. Ngomongin, jadi hilangin entropi kita ngomongin orang, hilangin ngomongin agama, hilangin aja dulu itu bro. Iya, bro. Artinya nggak? Iya. Jealousy, envy, hilangin aja dulu. Nah ini gua rasa pertama kali kita bedah mengenai soal kesadaran bagaimana kita mengisi kapasitas kesadaran itu. Sekarang you tanya sama Sebenarnya dulu, diri. sebenarnya dulu pernah juga, Prof. Dulu juga pas di UBSG lah. Cuman nggak sedetail inilah. Tapi gambarannya sebenarnya sudah ada gitu. Dulu gimana ceritanya? Iya, tentang apa? Tapi lebih ke evagis-nya gitu. Hmm. Kalau dulu kan dibahasnya. Tapi pada prinsipnya sama gitu. Cuman ini di kesadarannya gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong kesadaran, kita selalu ingat kita masing-masing punya kapasitas yang berbeda. Udah kita isi penuh belum? Ya. Cara ngisi penuhnya gimana? Nggak bisa kita isi penuh kalau masih ada resistensi. R tadi, Om tadi. Ketika you hilangkan resistensi you turunkan resistensi you, intuisi you naik nggak? Hmm. Iya, iya. Itu rumus tuh simple banget tuh. Sederhana banget. Ada siapa aja sih di sini? Gue nggak bisa lihat. Oh, ada Pak Edi. Halo Pak Edi. Ya. Pak Ada Angga. Pak Hasim, Pak Pak Edi, Anggala, Lani Pak Iskandar. Edi tadi nggak ngikutin dari awal ya? Iya, enggak, bro. Oke, Iya, siapa? Prof. Enggak. Oke, kalau gitu sama-sama Nah, aja. Wawan, Aar, Tovan coba jelasin. Gue pengen sama enggak apa sama Agam. Gimana? Coba jelasin ke mereka. Kita bicara apa tadi? Ya kurang lebihnya mohon maaf ini karena penerimaan ya. Di mana level kesadaran kita sebenarnya eh, dipengaruhi dengan resistensi kita, Bro. Ya. Enggak, terang ke yang lain-lainnya. Anggap ya udah tahu itu. Nanti ditangkapin aja Tovan. Mhm. Ya, Wawan nggak sendirian sama Ya. Aar, sama Agam. Supaya yang lain bisa dengar. Udah betul Tuan, terusin Wan. Iya, ini tentang intensitas cinta teman-teman semua. Jadi intensitas cinta itu bisa keluar atau memanifest itu dikarenakan bukan hanya tentang level kesadaran saja, tapi dipengaruhi juga oleh resistennya berupa ego, cemas, takut, itu yang mempengaruhi gitu loh. Jadi kalau dirumuskan, intinya intensitas sama dengan kapasitas kesadaran kita Kapasitas dibagi kesadaran dengan ketahanan. dibagi resisten kuadrat. Lalu Dan kapasitas itu gimana Tovan? Ada orang 8, ada orang 2. Jadi gimana? Kasih contoh ke Pak Angga. Contoh. Secara kesadaran manusia itu mempunyai kapasitas berbeda-beda. Semakin besar kapasitasnya, misalkan dalam liter lah, taruhlah ada 10 liter kapasitas kesadarannya dibanding yang 2 liter gitu ya. Semakin besar itu ternyata semakin besar resistensinya. Sehingga sekalipun dia mempunyai kesadaran dengan kapasitas 10 liter, karena banyaknya resistensi, yang terisi mungkin 3 liter, 4 liter, dibanding yang hanya kesadarannya 2 liter gitu. Tetapi resistensinya berkurang sehingga dia bisa di ya 1,8, 1,9 liter sehingga hampir maksimal. Dan itu akan menghasilkan radiasi love-nya, cintanya itu lebih maksimal dibanding yang kapasitas besar tetapi banyak resistensinya. jadi beberapa yang kita pelajari selama ini tentang pembusukan ego itu mengarah ke sini juga ya, Bro.
Ya, mengurangi resistensi. memperkecil resistensi Cuma gini ya, berupa silakan. informasi komunikasi dan intelektual itu bagaimana eh, informasi itu bisa ditransmutasikan atau dilogikakan atau dijalankan gitu loh, Bro. Ya, oleh karena itu dibikin rumus matematik, bro. Lebih enak kan? Iya, Langsung kita tahu. lebih enak gitu. Ya, intensitas cinta sama dengan anggaplah kita bagi aja kapasitas seseorang, ya. Kapasitas itu termasuk kapasitas intelektual, kapasitas pengetahuan, kapasitas macam-macamnya dibagi dengan resistensi. Nah, ketika saya datang ke desa ini, saya bertanya gitu, intensitas cinta mereka besar, tapi mereka nggak bisa salurkan. Tapi ketika minum altered state, tersalurkan tuh, bisa tersalurkan. Kalau begitu pertanyaannya, karena mungkin kapasitas mereka rendah, ya resistensinya juga jadi rendah. Mungkin nggak? Iya, Betul. tadi perbandingannya kan semakin besar kapasitasnya, semakin besar juga resistensinya. Tapi Ya, semakin oleh karena kecil itu, kapasitasnya, ya, sedikit juga resistensinya. kalau kita lihat ya dalam bisnis, Sorry Pap, aku mau nanya Pap. ya, Eh, apakah orang itu sudah kayak tertakdirkan nggak untuk punya kapasitas cuma satu gitu? Apakah dia, kan Pak bilang itu nggak bisa ditingkatin kan? Apakah itu jadi kayak sebuah semacam kayak domain gitu yang udah jejak gitu tuh, itu it just cannot be changed gitu ya? ya, very good questions. Kemarin kita bicara mengenai transgenerational trauma, ingat nggak? Ya, Ya, 14 generation. Itu sangat tergantung dari, nah ini Virya bisa jelasin, Virya ada ya. Tergantung dari pertama genetik kita dari orang tua kita. Ya, orang tua kita gimana genetik itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, 3 bulan sebelum kita dilahirkan, posisi planet itu ada neutrinonya. Neutrino itu sangat mempengaruhi, ya, neutrino. Ya, jadi human design melakukan pendekatan antara lain dari situ. I Ching melakukan pendekatan antara lain dari situ, gitu ya. Nah, betul ya, Fir ya. Orang sebelum dia lahir, 3 bulan sebelum lahir ya, Fir ya. Jadi Pada lahir, sebenarnya kalau dari gene keys, Prof, dari proses konsepsi itu udah ditanam. proses konsepsi. Berarti dari dua Ya, orang tua kan, dari bapak dan ya. ibu ya. Oke. Baru grow 9 bulan pada saat di kandungan ibu gitu. Nah, tapi birthday itu ada birthday yang waktu kita lahir, setelah Ya. lahir, dan 6 bulan sebelum kita lahir. Betul, Fir? 3 bulan, 88 3 bulan hari. sebelum kita lahir. Ya. Kenapa gitu, Fir? Coba jelasin. Jadi itu mengikuti posisi Merkuri. Hmm. Itu kan dia cycle-nya per 88 hari. Jadi posisinya waktu itu 88 hari sebelum kita lahir itu sebutannya apa ya? Yang diimprint yang kita punya design gates itu, yang unconscious. Yang merah ya, Ya, yang merah. yang kita nggak sadar. Ya, nggak sadar. Nah, itu tuh yang disebut kalau sama sekarang saintis kan bicaranya bilangnya dormant DNA. Dorman DNA. Padahal sebenarnya itu bisa diaktifkan ya, itu tadi ya, yang dari shadow ke gift ke CD itu. Sebenarnya kalau kita pelajarin itu bareng-bareng bagus tuh, Prof. Ya, betul. Ini saya mengarah ke sana. Jadi yang dorman DNA, ada DNA yang dorman, ada DNA yang aktif. DNA yang dorman dalam tubuh manusia ada berapa persen? 95%. Itu sih, artinya kapasitas kita masih belum kita isi kan. Iya, hanya 5% gitu loh. Makanya human design bisa menjelaskan itu. Gitu. Nyambung nggak sekarang? Sama ini sih yang kalau kapasitas conscious mind kan sebenarnya kita hanya 5% kan. Subconscious 95%. Sementara manusia menghabiskan waktunya 95% berpikir. Berarti yang kita, ini ada di buku aku nih nanti, berarti yang kita gunakan untuk
creativity itu hanya 5% potensinya. Jadi kembali lagi pertanyaan ke Arya, apakah itu sudah domainnya begitu? Iya, makanya ada 14 generasi traumatik kan. Jadi kalau you Tapi datang Papi dari ingat nggak keluarga, waktu kemarin kita diskusi, Pap, aku rekam The Art of Living. Papi jelasin di situ soal ada yang 1 liter, ada yang 5 liter. ya, Nah, bahwa yang bisa dirubah itu spiritual capacity-nya. Di situ Papi ngomong. ini ya, tapi ini ya. Jadi yang dinilai itu pertama ketika kita di dalam kandungan itu, pertama intellectual capacity kita. Hmm. Ya, sekarang kalau ada 14 generasi, dia hanya sampai kelas 4 SD, dia punya kira-kira gimana tuh intellectual? Kalau dia apa, sorry Pap? Sekarang ada 14 generasi hanya lulusan kelas 4 SD. Hmm. Kelas ke-15 kan juga begitu, intellectual. Sama. Jadi dinilai intellectual capacity-nya gimana. Makanya kapasitasnya berbeda. Jadi orang yang berasal dari genetik yang intellectual capacity-nya lebih tinggi gitu ya, umumnya ya lebih tinggi gitu ya. Traumanya juga sama juga. Yang kedua yang dinilai adalah spiritual capacity-nya. Ya. Jadi ada orang yang intellectual capacity-nya rendah, tapi spiritual capacity-nya tinggi dan sebaliknya. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam human design itu ada namanya wounds, ya. Dan wounds itu ada 2 ya, Fir ya, umumnya apa aja Fir? Coba sambung. Jadi sebenarnya gini, pakainya itu gene keys, Prof. Namanya Venus sequence. Aku terjemahnya itu sebagai trauma mapping. Jadi itu dari attraction field, itu di mana energi di dalam kita yang selalu attract karmic partner. Biasanya kalau masih di shadow, begitu udah kita ke gift density baru bisa attract divine partner gitu ya. Kemudian IQ yang dari umur 14 sampai 21, EQ 7 sampai 14, SQ spiritual itu dari lahir sampai 7 tahun, kemudian generational trauma 5 ya berarti. Jadi itu sudah imprint sebelum kita lahir. Baru berkembangnya tadi dari umur 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21, 21 tuh. Setelah itu kita autopilot. Satu ya. Nah, ini jadi intellectual capacity sama spiritual capacity. Yang ketiga, gabungan antara intellectual capacity sama spiritual capacity. Apakah orang ini bisa menjadi orang yang bonafit nggak ketika dia datang ke bumi ini? Itu yang dinilai oleh percikan ilahi. Ya. Jadi walaupun kita katakanlah spiritual capacity kita tinggi, intellectual capacity kita tinggi, tapi kita tidak bisa bona fide, ya, mengoptimalkan itu untuk sesama, nggak ada gunanya. Ya. Nah, oleh karena itu, percikan ilahi yang datang dalam diri tiap manusia juga berbeda. Jadi jangan anggap percikan ilahi itu sama. Ada percikan ilahi yang virgin. Ya, ada percikan ilahi yang sudah berkali-kali masuk ke dalam tubuh orang tuh ya, orang lain percikan ilahi. Jadi orang yang polos, yang baik, yang difficulty-nya nggak terlalu banyak, percikan ilahinya juga masih virgin. Ya, karena percikan ilahi juga belajar juga gitu. Jadi kita jangan, nanti kita akan satu saat kita bicara tipe-tipe percikan ilahi. Gitu. Nah, ada 7 percikan ilahi. Kita nanti akan mengenal diri kita ini percikan ilahi yang mana. Nah, bagaimana yang mau bicara sama percikan ilahi kalau kita tidak tahu tipe-tipe percikan ilahi itu apa? Jadi kita harus bicara tuh nanti satu waktu percikan ilahi tidak sama semua orang, berbeda. Saya ambil contoh ya, percikan ilahi untuk manusia 10.000 tahun yang lalu atau manusia pertama, bukan Adam misalnya, itu sama nggak dengan kita? Ya. Beda sih. Jangan lupa ya, di planet itu bukan hanya planet bumi ada makhluknya, juga di planet-planet lain. Ya. Dan percikan ilahi yang ada di setiap orang di bumi tidak pernah ada 2 kali di bumi.
Jadi dia sudah berasal dari planet yang lain, pernah di situ, gitu, pernah di situ, pernah di situ. Nah, sekarang di bumi ini percikan ilahi yang sudah punya banyak pengalaman sama yang sama sekali belum banyak pengalaman. Nah, lucunya ya, ketika kita conception yang tadi katanya dibuahi, itu dianalisa tuh semua percikan ilahi itu kayak tim, ada timnya. Dia analisa, ini orang secara spiritual capacity gimana? Secara intellectual capacity gimana? Kalau digabungkan gimana? Bisa bona fide nggak? Oh, dia levelnya segini. Oke, kalau levelnya segini, percikan ilahi yang mana yang mau masuk dalam diri dia? Itu nggak ditunjuk tuh, itu volunteer. Volunteer. Dan ketika dia datang ke orang itu, dan orang itu tidak develop, percikan ilahi itu dianggap gagal. Dia harus di-train lagi tuh. Seru nih, nanti kita bicara ke sana. Ya. Tovan udah senyum-senyum aja nih Tovan. Ah, Tovan senang dengarnya. kenapa?